Selamat sore ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai pelayanan kita, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa di surga, Bapa yang setia dan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami akan memulai persekutuan ibadah kaum ibu-ibu ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami dalam persekutuan kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya persekutuan ini, jadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tersegeralah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuhan memang tuain banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuayan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. Sampai sedemikianlah pembacaan firman Tuhan. Maranatha. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita pada sore hari ini terambil dari Matius 9 ayat 35 hingga ayat yang ke-38 yang diberi sinode judul Pemimpin bukan orang kebanyakan. Pemimpin bukan orang kebanyakan. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berpikir pemimpin itu adalah jabatan atau golongan di dalam sebuah kedudukan atau di dalam pemerintahan atau di dalam perusahaan di mana kita bekerja, bahwa yang sering dikatakan adalah pemimpin atau pejabat itu diidentikan dengan panggilan bos. Jadi pemimpin itu bukanlah bos yang bekerja memberi pekerja, tetapi pemimpin itu adalah sebagai pekerja atau sebagai pelayan. Karena pekerja itu harus melakukan segala aktivitas, mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, yang diemban kepadanya. Tetapi kalau di dalam kepemimpinan yang biasa disebut bos adalah pemimpin yang menunjukkan atau memberikan planning atau memberikan pekerjaan kepada bawahannya, sehingga bawahannya mengerjakan apa yang ditugaskan atau apa yang diberikan, yang ditunjukkan oleh pemimpinnya atau bosnya. Jadi ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, gereja senantiasa memiliki masalah yang sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin yang menerima dan melaksanakan perintah. Perintah yang dilakukan oleh pemimpin gereja adalah melayani atau membimbing jemaat ke arah yang benar dan menggembalakan domba-domba yang hilang. Dan siapakah yang domba-domba itu? Kitalah umat-umatnya atau ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, termasuk juga sebagai domba-domba Allah yang akan dibimbing dan akan diarahkan oleh pemimpin atau pelayan-pelayan yang ada di dalam persekutuan atau di dalam bergereja, di mana kita bergereja. Ibu-ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, bagaimana gereja mensikapi atas kekurangan atau pelayan-pelayan atau pemimpin-pemimpin di dalam persekutuan, di dalam bergereja, di mana ada dua hal yang
harus disadari bahwa pertama, apakah kita melihat ada dua tuaian tersebut, yaitu yakni orang yang kelelahan secara jasmani dan rohani. Yang kedua, apakah kita mempunyai pemimpin kepada Yesus untuk mengirimkan pemimpin penuai yang dibutuhkan di tengah kehidupan pelayanan ini. Gereja merasa tidak membutuhkan kepemimpinan dari luar atau dari pemimpin seperti yang dikatakan di atas tadi, bahwa pemimpin hanya sebagai bos, sebagai petunjuk saja, hanya mengarahkan saja dan memberikan aja apa yang harus dikerjakan anak buah. Tetapi sebagai pemimpin gereja harus rajin melakukan pelayanan, harus rajin melakukan persekutuan bersama dengan jemaat atau bersama dengan ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Dan pemimpin itu boleh dikatakan berhasil bila dia bisa mengembalakan, bisa mengumpulkan domba-domba yang sesat, sehingga semua apa yang dilakukannya, domba-domba yang sesat itu boleh kembali dan boleh bersekutu kembali bersama-sama dengan kita. Jadi itulah pemimpin yang berhasil, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bahwa pemimpin bukan hanyalah menunjukkan atau mengarahkan orang, tetapi marilah sebagai contoh atau teladan seperti Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya dan rasul-rasulnya di dalam pelayanannya, dengan mengarahkan dan mengumpulkan kembali orang-orang yang sudah tersesat, orang-orang yang sudah lama ditinggal oleh pemimpin-pemimpinnya, sehingga mereka sudah tersesat ke sana kemari, dan itu yang dikumpulkan kembali dan diajarin kembali dengan mengikuti Yesus, dengan arahan bahwa pemimpin harus mengalihkan domba-domba yang hilang, harus mencari domba-domba yang hilang atau domba-domba yang tersesat, harus diangkat kembali dan dipimpin kembali, diarahkan kembali sesuai dengan arahan Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan, ada kedamaian, ada pembaharuan bila hati kita sudah siap untuk kembali mengikutinya di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin.